Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar, siswa-siswi madrasah di mana saja berada. Pada kesempatan sekarang ini saya akan memperkenalkan tentang tutorial penggunaan mikroskop. Ini adalah mikroskop. Mikroskop diambil dari bahasa Yunani dengan dua kata, mikro dan skopein. Mikro artinya kecil, skopein artinya melihat atau mengamati. Berarti mikroskop ini kegunaannya adalah untuk mengamati, melihat benda-benda kecil. Maka dalam laboratorium mikroskop ini digunakan untuk mempelajari sel-sel atau bakteri atau mikroskopis hewan-hewan yang kecil lainnya. Bisa diamati dengan mikroskop ini. Lebih tepatnya mikroskop ini dinamakan mikroskop cahaya. Dikarenakan untuk mengamatinya kita memanfaatkan pantulan cahaya daripada cermin ini untuk melihat daripada mikroskop dari atas ini. Sebelum lebih jauh menyampaikan tentang tata cara penggunaannya, kita akan perkenalkan terlebih dahulu bagian-bagian mikroskop ini. Mikroskop ini terbagi daripada dua bagian. Yang pertama ada yang bertalian dengan optik, dan yang kedua yang bertalian dengan mekanik. Optik berarti ada 4 atau 5 bagian. Yang pertama ini adalah lensa okuler. Oku artinya mata, berarti lensa yang paling dekat dengan mata kita, dikarenakan ini untuk menjadikan fokus pengamatan kita. Ini bisa diperbesar 3 kali, ada yang 5, 10 atau 15 tergantung sesuai ukuran. Kebetulan yang saya pegang adalah 10 kali diperbesar dari bayangan gambar yang akan kita amati. Yang kedua adalah lensa objektif. Berarti adalah lensa ini dekat kepada objek yang akan kita amati, yang kita simpan nanti di sini. Ini terdiri daripada 3 bagian yang kami bawa. Kebetulan sebetulnya ada yang 4 juga. Ini perbesarannya dengan 3 kali. Ada yang 4, ada yang 10, ada yang 40. Ini dalam setiap bagian bisa dilihat sesuai. Jadi kita mengamatinya, umpamanya kita akan mengamati dengan angka 10, berarti 10 kali 10, 100, berarti benda yang akan kita amati adalah 100 kali besar daripada benda tersebut. Maka akan semakin jelas. Dan begitu seterusnya jika ini diperbesar. Yang ketiga adalah diafragma. Ini adalah untuk mengatur cahaya yang dibutuhkan, yang dipantulkan oleh cermin. Ini kalau kita amati ada lubang-lubang yang kecil, ada agak besar, dan ada juga yang paling besar. Ini boleh dilihat tombolnya di sini atau di belakang di sini kelihatan ya. Ini namanya diafragma untuk mengatur kecil besarnya kebutuhan cahaya. Mungkin dalam mikroskop yang lain ini ada lagi kondenser di sini, tapi kebetulan tipe yang kita pegang tidak menggunakan kondenser. Dan yang keempat adalah cermin. Cermin ini fungsinya adalah untuk memantulkan cahaya, sehingga kita membutuhkan cahaya berapa banyak yang akan kita amati daripada lensa okuler. Para pelajar pecinta laboratorium, selanjutnya kami akan menyebutkan bagian-bagian yang ada di mikroskop ini yang bertalian dengan mekanik. Yang pertama ini adalah namanya tabung mikroskop. Fungsinya adalah menghubungkan antara
lensa okuler dengan lensa objektif. Yang kedua, ini bernama repolver. Repolver ini adalah tempat dudukan lensa objektif, sehingga ini bisa diputar-putar sesuai dengan kebutuhan kita. Tadi sudah jelaskan fungsinya. Yang ketiga ada lagi makrometer. Ini makrometer, maaf kita kesampingkan dulu, bisa di atas diturunkan, sehingga pengamatan dan penilaian kita akan semakin jelas. Ini berarti gunanya melihat fokus secara kasar, dan untuk lebih halusnya kita bisa menggunakan dengan mikrometer. Ini namanya mikrometer. Selanjutnya ini adalah meja benda atau meja praparat. Maksudnya ini adalah kaca praparat. Objek yang akan kita amati simpan di sini. Seterusnya kita taruh di meja praparat. Ini bisa digunakan untuk menggeser kanan kiri, samping kanan, samping kiri. Dan juga ini bisa digunakan atas dan juga ke bawah, sehingga akan sangat tepat ketika dilihat daripada lensa okuler. Terakhir, untuk komponen daripada mikroskop ini adalah pegangan dan ini kaki, sehingga ketika kita mengambil, gunakan dengan tangan kanan dan simpan di tempat yang kokoh, dalam artian mejanya harus tetap sehingga tidak mengganggu pengamatan kita. Siswa-siswi para pecinta sains yang berbahagia, selanjutnya kita praktekkan penggunaan daripada mikroskop ini. Tempatkan mikroskop di tempat yang aman dan nyaman. Ini boleh dilakukan sesuai dengan kenyamanan mata kita. Nah, udah sesuai. Selanjutnya ambil kaca preparat dan simpan objek yang akan kita teliti. Kebetulan di sini sudah tersedia kulit mamalia. Pasang di meja preparat, lalu gunakan penjepit. Boleh melakukan maju mundur supaya tepat kanan kiri. Maka kita melihat daripada lensa okuler melalui lensa objektif sudah terlihat nampak gambar. Dan dikarenakan suasananya kurang begitu terang, ini boleh digunakan lensanya. Ini ada dua, ada yang datar dan ada yang cekung. Kita gunakan kaca yang cekung. Nah, itulah sangat jelas kulit mamalia. Silahkan ikuti tugas daripada guru, apakah perlu digambar atau langsung dipoto. Mudah-mudahan kita selalu konsisten untuk mencari ilmu-ilmu yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.